Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Pramtika dengan NPM 1913021005, Alvina Damayanti dengan NPM 1913021027, Tri Apriliana dengan NPM 1913021051, Afta Kania dengan NPM 1953021009, dan Septiana Komalasari dengan NPM 1813021042 akan membawakan materi kami, yaitu Teorema Pythagoras dan lingkaran. Halo, sekarang kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan istilah Teorema Pythagoras, di mana teorema ini menyatakan pada segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Hipotenusa adalah sisi miring berbentuk diagonal dan merupakan sisi terpanjang sebuah segitiga. Tahukah teman-teman bahwa teorema ini berhasil dibuktikan secara matematis pertama kali oleh Pythagoras? Beliau adalah seorang matematikawan dan filsuf dari Yunani. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat lebih dari 200 pembuktian teorema Pythagoras. Elisa Scott Lomi mempublikasikannya pada tahun 1927, termasuk di dalamnya pembuktian oleh Pythagoras sendiri. Berikut ini akan saya sampaikan salah satu pembuktian lengkap yang terkenal untuk membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Mari kita perhatikan gambar. Pada gambar terdapat 4 buah segitiga yang sama besar, di mana panjang sisi hipotenusanya adalah C dan kedua sisi lainnya adalah A dan B. 4 buah segitiga tersebut disusun sedemikian sehingga membentuk sebuah persegi dengan luasnya yang dapat dirumuskan, yaitu dalam kurung A plus B kuadrat atau A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian untuk luas setiap segitiganya adalah setengah AB, sehingga jumlah luas keempat segitiga tersebut adalah 2AB. Maka luas persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga tersebut adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikurang 2AB, atau A kuadrat plus B kuadrat. Mari kita perhatikan gambar kedua. Segitiga pada gambar 1 dapat kita susun sedemikian sehingga seperti pada gambar 2. Pada gambar 2 terdapat dua persegi dengan masing-masing luasnya adalah A kuadrat dan B kuadrat. Akan kita buktikan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang mari perhatikan gambar ketiga. Luas persegi pada sisi hipotenusa segitiga adalah C kuadrat, dan jumlah luas persegi pada kedua sisi tegaknya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dengan demikian terbukti bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Terlihat bahwa ada segitiga dengan panjang sisinya adalah 12 meter dan 5 meter. Kemudian akan dicari panjang hipotenusa atau sisi C-nya. Saya rasa ini sudah cukup familiar ya soal tipe seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan, misalkan 5 adalah A, 12 adalah B, maka akan dicari nilai C. Maka kita akan masuk langsung ke rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 25 plus 144 sama dengan C kuadrat. Maka nilai C adalah akar dari 169. C sama dengan 13. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Contoh soal yang kedua, apakah suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm
adalah segitiga siku-siku. Jelaskan. Untuk penyelesaian tipe soal seperti ini, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mengetahui apakah segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau bukan. Kita misalkan A adalah 9 cm, B 12 cm, dan C 18 cm. Maka, menurut teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. 9 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 18 kuadrat. 81 plus 144 sama dengan 18 kuadrat. 225 tidak sama dengan 18 kuadrat. 15 tidak sama dengan 18. Jadi, teorema Pythagoras tidak terpenuhi, sehingga segitiga tersebut bukanlah segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana pendekatan teorema Pythagoras untuk penyelesaian suatu masalah. Langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan jarak antara titik A 3,-4 dan B negatif 5,3. Penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian permasalahan seperti ini, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras dengan melakukan langkah-langkah berikut terlebih dahulu. Yang pertama, gambar titik A dan B pada bidang kartesius. Yang kedua, tarik garis dari titik A ke titik B. Yang ketiga, tarik garis yang melalui titik A sejajar sumbu X. Yang keempat, tarik garis yang melalui titik B sejajar sumbu Y. Nah, maka akan kita dapatkan gambar seperti pada gambar berikut. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, diperoleh suatu segitiga siku-siku. Nah, dengan panjang, sisi tegaknya adalah 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara kedua titik tersebut adalah akar dari 7 kuadrat plus 8 kuadrat satuan, atau akar dari 113 satuan. Contoh soal yang kedua, suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan Dani adalah 15 km, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Jadi dapat diketahui total jarak yang ditempuh Wahid menuju ke pantai adalah 15 plus 20 sama dengan 35 km. Sehingga jika dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan Wahid untuk sampai ke pantai adalah 35 km dibagi 30 km per jam, sama dengan 1,67 jam, atau setara dengan 70 menit. Nah, namun jika Wahid tidak perlu menjemput Dani, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat dicari jarak terpendek dari rumah Wahid ke pantai, yaitu akar dari 15 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan akar dari 225 ditambah 400 sama dengan akar dari 625 sama dengan 25 km. Jadi dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 km dibagi 30 km per jam sama dengan 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi selisih antara Wahid menjemput Dani atau tidak menjemput Dani adalah 70 dikurang 50 sama dengan 20 menit. Yaitu menentukan jenis segitiga. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar di atas itu ialah bentuk segitiga ABCD dengan panjang sisi-sisinya
A, B, dan C, di mana yang pada gambar pertama, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Yang kedua, pada gambar kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di C. Dan gambar ketiga, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di C. Nah, untuk lebih pahamnya, kita bisa memperhatikan contoh berikut ini. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu nih sisi yang terpanjang dari segitiga tersebut itu misalkan C. Maka A sama dengan 17 cm, B sama dengan 25 cm, dan C sama dengan 38 cm. Sehingga kita substitusi ke rumus yang siku-siku, di mana yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya kita ketahui itu 17 kuadrat ditambah B-nya 25 kuadrat sama dengan 38 kuadrat. 17 kuadrat itu 289 ditambah 25 kuadrat 625 sama dengan 38 dikali 38, sehingga hasilnya 914 tidak sama dengan 1444. Nah, karena diketahui A kuadrat ditambah B kuadrat itu tidak sama dengan C kuadrat, berarti segitiga yang dimaksud bukan segitiga siku-siku. Karena kalau segitiga siku-siku itu yang kita butuhkan yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena ini A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Selanjutnya yaitu menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Panjang sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam tiga bilangan asli. Nah, tiga bilangan asli ini yang memenuhi persamaan Pythagoras yang disebut triple Pythagoras. Untuk menguji triple Pythagoras, yaitu dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa atau C kuadrat, kemudian kita menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut ini. Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras. Mengapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi hasilnya sama kan? 25 sama dengan 25. Maka 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, bilangan baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misal, kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 3. Maka kita akan mendapatkan 9, 12, dan 15. Ketiga bilangan ini memenuhi teorema Pythagoras. Coba kita cek nih sekarang. C kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 225. Nah, sama kan hasilnya? Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka terbukti kalau 9, 12, dan 15 itu merupakan triple Pythagoras. Terdapat dua cara untuk menentukan himpunan bilangan triple Pythagoras, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita bisa perhatikan pada gambar di samping. Nah, cara yang pertama ini kita menentukan sebarang dua bilangan dan menerapkan aturan kepada dua bilangan yang telah ditentukan untuk menghasilkan triple Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel nih. Di tabel ini kita disuruh isi tabel berikut dengan sebarang bilangan asli P dan Q. Sedemikian sehingga P lebih besar dari Q, dengan tujuan untuk menemukan tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras.
misalkan P-nya itu 2, Q-nya 1 yang pertama nih. Nah, jadi kita cari P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Terus yang P kuadrat dikurang Q kuadrat itu 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 3. Dan yang ketiga yaitu 2PQ, dimana 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Nah, hubungannya ini kita ambil hasil-hasil dari P ditambah Q, P dikurang Q, dan hasilnya dari 2PQ. Sehingga didapat hubungannya itu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi kita dapat triple Pythagorasnya yaitu 5, 3, dan 4. Dan untuk yang kedua itu misalkan P-nya 3 dan Q-nya 1. Kita substitusi nih ke rumus kan, P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kita substitusi juga ke rumus P kuadrat dikurang Q kuadrat. Dan substitusi ke rumus 2PQ. Sehingga didapat hubungannya yaitu 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi triple Pythagorasnya yaitu 10, 8, dan 6. Untuk yang ketiga, caranya sama, sehingga didapat triple Pythagorasnya yaitu 17, 15, dan 8. Nah, dari tabel di atas kita sudah menemukan beberapa triple Pythagoras, yaitu 5, 3, 8, 10, 8, 6, dan 17, 15, 8. Selain menggunakan cara pada tabel, kita juga bisa mencari bilangan-bilangan yang memenuhi triple Pythagoras dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebarang bilangan ganjil dan bilangan ini akan dijadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Yang kedua, kita gunakan rumus B sama dengan A kuadrat dikurang 1 dibagi 2. Dengan A itu panjang sisi terpendek, untuk kemudian menghitung B merupakan sisi tegak lainnya. Dan yang ketiga, setelah kita mendapatkan dua sisi tegak dari segitiga tersebut, nah untuk mencari panjang hipotenusanya itu atau C kuadratnya, kita menggunakan rumus siku-siku, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Misal nih, kita ambil A-nya itu 3, maka kita substitusi A ini ke rumus B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 1 dibagi 2, sehingga didapat B sama dengan 3 kuadrat dikurang 1 dibagi 2. Didapat nih hasilnya B sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nilai A dan nilai B, yaitu 3 dan 4. Lalu untuk mencari hipotenusa, kita menggunakan rumus siku-siku, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga kita dapat C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, C kuadrat sama dengan 25, sehingga C-nya kita dapat 5. Sehingga kita mendapat triple Pythagoras yaitu 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, teorema Pythagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, hasil segitiga siku-siku sama kaki ini adalah setengah dari persegi. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar di bawah ini. Kemudian, kita akan menyederhanakan bentuk kuadratnya. Nah, untuk mencari panjang hipotenusanya ini kita menggunakan rumus siku-siku, yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga didapat nih pada gambar pertama itu panjang sisi siku-sikunya 1, sehingga didapat panjang hipotenusanya yaitu akar 2. Dan pada gambar kedua panjang sisinya yaitu 2, sehingga didapat panjang hipotenusanya 2 akar 2, dan seterusnya.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL sama dengan 8 cm dan sudut KLM sama dengan 45 derajat. Tentukan panjang LM. Nah, untuk penyelesaiannya itu, karena segitiga KLM adalah segitiga siku-siku, maka panjang KL sama dengan KM, yaitu 8. Sehingga kita dapat nih LM sama dengan akar KL kuadrat ditambah LM kuadrat, yaitu KM sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. LM sama dengan akar dari 2 dikali 8 kuadrat. Sehingga didapat LM sama dengan 8 akar 2. Jadi diketahui panjang LM adalah 8 akar 2. Tentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Salah satu dari segitiga khusus lainnya, yaitu segitiga dengan besar, sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, cara untuk menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini yaitu sama halnya dengan segitiga siku-siku sama kaki. Kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, meskipun hanya diketahui salah satu panjangnya. Agar lebih paham mengenai segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, diberikan masalah sebagai berikut. Misal, segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Garis CD adalah garis simetris segitiga ABC. Nah, pertanyaannya, berapakah besar ketiga sudut segitiga di samping atau segitiga ABC tersebut? Dan yang kedua, berapakah sudut di bawah ini? Ada sudut ACD, sudut ADC, sudut CDB, dan sudut BCD. Yang ketiga, bagaimana panjang ruas garis AD dan BD? Yang keempat, berapakah panjang ruas garis BD dan AB? Dan berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Untuk soal yang pertama, berapakah besar ketiga sudut segitiga di samping? Nah, diketahui tadi segitiga ABC adalah segitiga sama sisi, yang mana segitiga sama sisi itu memiliki sudut yang sama ketiganya. Jadi ya, segitiga itu kan memiliki jumlah sudut 180 derajat. Jadi sudut-sudut segitiga ABC 180 derajat dibagi 3, yaitu 60 derajat. Selanjutnya, berapakah besar sudut ACD, sudut ADC, sudut CDB, dan sudut BCD? Kita lihat. Tadi garis CD itu adalah garis simetris segitiga ABC. Dan garis tersebut membagi 2 sama besar sudut ACB. Maka kita tahu bahwa sudut ACD itu adalah 30 derajat dan sudut BCD 30 derajat. Garis CD pun tegak lurus dengan garis AB. Jadi kita tahu bahwa kalau tegak lurus kan dia membentuk sudut siku-siku. Jadi sudut ADC dan sudut BCD itu besarnya 90 derajat. Bagaimana panjang ruas garis AD dan BD? Kan karena garis CD tadi merupakan garis simetris segitiga yang membagi segitiga menjadi 2 dan kongruen. Jadi panjang AB sama panjang AD sama dengan
BD dan AB, berapakah perbandingan panjang sisi BD dan BC? Karena BD merupakan setengah dari panjang AB, maka perbandingannya adalah 1:2. Dan BD juga merupakan setengah dari panjang AB, jadi perbandingannya adalah 1:2. Yang mana ABC sama dengan AB, maka perbandingan dari panjang sisi DB dan BC adalah 1:2. Di situ kita tahu bahwa sisi BD ataupun sisi AD itu merupakan sisi yang terletak di depan sudut 30 derajat. Dapat disimpulkan dari situ bahwa perbandingan sisi yang berada di depan sudut 30 derajat dan dengan sisi miring atau sisi yang berada di depan sudut 90 derajat memiliki perbandingan 1:2. Selanjutnya ada contoh. Jika diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ABC sama dengan 60 derajat, berapakah rasio AB banding BC banding AC? Kita lihat gambar. Untuk menjawabnya kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya itu adalah 60 derajat. Maka sudut segitiga yang ketiga itu 30 derajat. Nah, misalkan sisi AB atau sisi yang terletak di depan sudut 30 derajat itu kita misalkan dengan A kecil, maka sisi BC atau sisi yang berada di depan sudut 90 derajat itu 2A kecil, karena kita tahu bahwa perbandingannya adalah 1:2. Kemudian kita masukkan ke rumus Pythagoras. AB kuadrat plus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, AB kan tadi A kecil, jadi A kecil kuadrat plus AC kuadrat sama dengan 2A kecil kuadrat. Nah, 2A dikuadratkan itu jadi 4A. AC kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Dan AC sama dengan akar dari 3A kuadrat. Jadi AC sama dengan A akar 3. Jadi rasio panjang ketiga sisi segitiga adalah AB banding BC banding AC sama dengan A banding 2A banding A akar 3. Karena sama-sama memiliki A, kita membagi ketiganya dengan A, dan hasilnya sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Nah, kita dapat ambil kesimpulan bahwa jika ada segitiga siku-siku yang besar sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat memiliki perbandingan sisinya yaitu 1:2 banding akar dari lingkaran. Sama mengenal lingkaran. Materi lingkaran sudah dikenalkan sejak di tingkat sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih banyak mengenai materi lingkaran. Nah, di sini disediakan
tabel contoh lingkaran dan contoh bukan lingkaran. Di sini ditunjukkan bahwa lingkaran itu adalah berupa kurva tertutup, dan yang bukan lingkaran itu kurva terbuka, dan yang di lingkaran itu R atau jarak titik pada kurva terhadap titik pusat O itu sama, sedangkan yang bukan lingkaran itu jarak atau R dari titik pada kurva terhadap titik pusat O tidak sama. Dari tabel kita dapat simpulkan bahwa lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana dan mempunyai jarak yang sama antara titik pada kurva ke titik pusat kurva. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari. Nah, kurva tertutup sederhana tersebut membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Nah, pada gambar di samping itu contohnya bentuk lingkaran P atau dengan titik pusat P. Jarak yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari. Biasanya disimbolkan dengan huruf R. Kemudian, memahami unsur-unsur lingkaran. Pertama, unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. Pertama ada busur, ciri-cirinya berupa kurva lengkung. Yang kedua berhimpit dengan lingkaran. Yang ketiga, jika kurang dari setengah lingkaran atau sudutnya itu kurang dari 180 derajat disebut busur minor. Yang keempat, jika lebih dari setengah lingkaran, sudut pusatnya itu lebih dari 80 derajat disebut busur mayor. Yang kelima, busur setengah lingkaran berukuran sudut pusat itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang kedua itu adalah jari-jari. Ciri-cirinya berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Yang ketiga, diameter. Ciri-cirinya berupa ruas garis, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat, tali busur. Ciri-cirinya berupa ruas garis, yang kedua menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kemudian ada apotema. Ciri-cirinya berupa ruas garis, menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan yang ketiga, tegak lurus dengan tali busur. Kemudian unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan serta ciri-cirinya. Yang pertama ada juring dengan ciri-ciri berupa daerah di dalam lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Yang ketiga, jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. Selanjutnya ada tembereng, yaitu dengan ciri-ciri berupa daerah di dalam lingkaran dan dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Selain istilah yang disajikan, ada satu istilah lagi yang erat ikatannya dengan lingkaran, yaitu sudut pusat. Dengan ciri-ciri terbentuk dari dua sinar garis atau kaki sudut. Yang kedua, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Pada gambar di bawah ini, sudut pusat AOB ditulis dengan seperti itu, tanda sudut, atau kita bisa juga dengan menulis lambang alfa. Sudut pusat JPG ditulis dengan seperti itu, simbol sudut JPG atau beta, dan sudut pusat KOJ KKJ ditulis dengan simbol sudut seperti itu,
KJ atau juga bisa dengan simbol theta. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran. Sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur. Dan sudut pusatnya berhimpit dengan sudut titik pada lingkaran. Kita akan mengenal dengan sudut besar sudut A, B, D sama dengan setengah dari sudut A, atau besar sudut A, B sama dengan 2 kali besar sudut A, D, B. Kita akan mencari tahu dari mana sudut A, D, B sama dengan setengah dari sudut A, O, B dan sudut A, O, B dari sudut ADB. Perhatikan gambar di samping. Lingkaran berpusat pada titik O serta mempunyai jari-jari AO, BO, OC, OD. Jika kita misalkan sudut AOC sama dengan alfa, sudut COB sama dengan beta, maka sudut AOB sama dengan alfa plus beta. Selanjutnya perhatikanlah segitiga BOD. Sudut BOD merupakan lurus bagi sudut BOC, sehingga sudut BOD sama dengan 180 derajat dikurang beta. Dan segitiga BOD merupakan segitiga BOD dibanding 2. Karena sudut BOD sama dengan 180 derajat dikurang beta, maka kita keluar sudut OBD sama dengan sudut OBD dengan 180 derajat dikurang 180 derajat dikurang perhatikan segitiga AOD. Sudut AOD lurus bagi sudut AOC, sehingga sudut AOD sama dengan 180 dikurang alfa. Dan segitiga AOD merupakan segitiga sama kaki.
buat perbandingan